Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damen Saku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Mungkin bisa diawali dari Ustadz Ahmad Khan berkaitan dengan teknologi CCTV tadi. Kita memang hidup di era teknologi, apakah lantas bisa dijadikan sebagai penguat dalam saksi untuk menetapkan keadilan? Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam salah satu kitabnya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan bahwasanya di antara sesuatu yang bisa dijadikan sebagai hujjah atau bukti di dalam persidangan ataupun di dalam memutuskan satu keputusan hukum, yang pertama adalah syahadah, yaitu kesaksian. Kesaksian dari saksi yang memang menyaksikan suatu hal yang terjadi, maka ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Lalu kemudian yang kedua adalah ikrar. Ikrar ini adalah pengakuan dari seseorang yang memang mengakui bahwa dirinya melakukan perbuatan tersebut. Maka ini bisa menjadikan suatu hujjah di dalam menentukan atau memutuskan satu keputusan hukum. Lalu kemudian yang ketiga adalah yamin, yaitu sumpah. Sumpah dari orang yang bersangkutan. Dia disumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala melakukan atau tidak, maka ini juga bisa menjadi hujjah. Yang keempat adalah araddu alal yamin, yaitu menolak sumpah. Maknanya dia tidak mau bersumpah. Kenapa? Karena dia merasa tidak melakukannya. Maka dia harus mendatangkan bukti bahwa dia memang tidak melakukan hal tersebut. Lalu kemudian yang kelima, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu harus ada yang namanya pengetahuan dari hakim. Jadi hakim itu memiliki pengetahuan dari beberapa sumber-sumber yang memang terpercaya dan itu bisa dijadikan sebagai hujjah. Lalu kemudian yang terakhir, adanya alat-alat bukti yang bisa menjadikan satu tanda atau bukti bahwa sesuatu itu memang terjadi dan itu sebagai bukti yang kuat dan hujjah untuk permasalahan tersebut. Jadi masuknya kepada kategori yang terakhir, ketika memang ada alat-alat yang memang bisa, ya, tapi itu juga harus diperiksa dengan sebenar-benarnya, ya, dengan mendatangkan ahlinya. Ahlinya juga orang yang memang betul-betul diambil sumpahnya, dipercayai bisa untuk menyatakan sesuatu tersebut, ya, tidak juga dia lantas merubah sesuatu atau mengeditnya atau melakukan hal-hal yang lain yang justru malah tanggung jawabnya nanti besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mas Agung. Wallahu a'lam bishawab. Kiai, kalau kita perhatikan untuk menetapkan keadilan di era teknologi digital ini memang akan semakin lama semakin rumit. Seperti tadi dikatakan bahkan CCTV bisa menjadi saksi tapi ternyata ada rekayasa. Nah, bahkan sebelum direkayasa pun bisa jadi manusia sendiri melakukan kebohongan dalam kesaksian. Ini kan sangat rumit. Artinya semakin rumit untuk menetapkan sebuah keadilan, Kiai. Baik, saya bikin komparasi dulu. Di Kebayoran Baru, ya, ada kepala KUA itu menikahkan dengan menggunakan telepon beberapa tahun yang lalu. Jadi pasangan yang satunya lakinya di negeri di Amerika, yang satu di Indonesia. Ankahtuka wa zawwajtuka ala ma amarallahu bi imsaki bi ma'ruf, dinikahin, ceder, nikah. Langsung dipindah kepala KUA-nya. Kenapa? Karena belum bisa menjadi sebuah kesepakatan apakah boleh menikahkan, ya, dengan telepon. Kalau CCTV itu kan teknologinya sudah canggih lagi. Artinya ada suara, ada gambar. Dalam hukum itu Pak, ada amrun ta'abbudi, ada amrun ta'akkuli. Kalau ta'abbudi itu yang menyangkut, ya, esensi ibadah. Kenapa subuh 2 rakaat? Gak usah dipikirkan, jangan karena masih ngantuk. Enggak, emang 2. Ya. Tetapi ketika orang bayar zakat dengan tidak menggunakan korma, tidak menggunakan gandum, tapi beli beras, ini amrun ta'akkuli. Perkara yang mesti kita pikirkan. Secara nilai, secara hukum Islam, apakah CCTV bisa dijadikan alat bukti? Jawabannya bisa. Ya, jawabannya bisa. Kenapa? Pembuktian suara, pembuktian dengan muka dan lain sebagainya. Umpamanya saya mau menikahkan Mas Agung gitu, pakai video call. Ini benar, Mas Agungnya benar, orangnya ini suruh ngomong benar, maka sah.
ketika Pak Karno menikah dengan salah satu istrinya, Sri Hartati kalau tidak salah di Semarang itu, yang berangkat itu ajudannya, Pak Karnonya di Jakarta. Ya, maka menggunakan wakil seperti itu boleh di dalam hukum Islam. Apalagi yang namanya video call, apalagi yang namanya CCTV. Cuma persoalannya rentan itu direkayasa. Ya, apalagi nah Bapak sekalian, ini tetapi betapapun rekayasa itu bisa dibuat, teknologi itu canggih Pak. Wa fauqazi ilmin alim, di atas orang pintar ada orang pintar lagi. Pasti ketahuan kalau dia direkayasa. Hanya saja memang sepintas akan banyak ya korban-korban, tetapi secara hukum dia bisa diterima dari lantaran dua esensi hukum itu, suara, wajah, gerak itu nggak bisa direkayasa. Nah itu boleh dijadikan alat hukum. Cuma memang ini masalah kepandaian orang. Kemarin kan kasus ini orang kepalanya diganti kepala ini jadi masalah. Ini kepandaian yang tidak digunakan secara proporsional. Tapi secara hukum saya kira boleh Pak. Tetap harus ada kesepakatan bersama, akhirnya dianggap jadi hukum positif bahwa itu adalah salah satu alat untuk bisa menetapkan hukum, begitu Kiai ya. Baik, selanjutnya kami persilakan Ibu Adwiana yang akan dijawab oleh Kiai Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya Pak Kiai dan Pak Ustadz. Setelah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Kiai dan Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Setelah melihat, mendengar kata-kata harus adil, kita harus bersikap adil. Sering kata-kata itu terlintas. Sebenarnya definisi yang tepat bagaimanakah dalam ajaran Islam menetapkan suatu keadilan? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menarik sekali. Silakan Kiai. Iya, tadi sebenarnya sepintas saya sudah mengatakan ya tadammanul musawah bainan nas fil huquq wal wajibat wa i'ta'i haqqah. Yang namanya adil itu ketika seseorang itu memperlakukan secara sama, secara umum di antara manusia yang menyangkut hak, yang menyangkut kewajiban, dan ketika memberikan pemberian sesuatu secara proporsional kepada orang yang berhak menerima. Bila ini dilakukan secara benar maka dia sudah disebut adil. Walaupun nanti pada kajian yang modern ada yang disebut dengan adil konstributif. Nah, adil yang konstributif itu adalah adil yang bagaimana itu ditentukan dari umpamanya pemerintah apakah memberikan hak yang sama kepada daerah-daerah tunjangan APBD-nya umpamanya, maka distribusinya apa mereka terhadap negara, maka itu diukur berapa jumlahnya. Nah, itu menjadi pertimbangan. Ketika A jumlahnya sekian, B sekian dan lain sebagainya tidak sama pada nominal, tapi ini dianggap adil karena dia adalah berdasarkan distributif. Nah, nanti yang yang distributif ini sendiri pemberian ini tidak bisa diukur dengan secara nominal saja. Yang justru kalau seandainya dipukul rata itu tidak adil. Begini Ibu, ada orang punya anak 5. Yang satu, yang kedua, ketiga kaya. Yang ketiga, yang keempat yang memiliki 5 miskin. Anaknya banyak lagi. Apakah ibu ketika memberikan bantuan diberikannya sama? Kalau diberikannya sama tidak adil. Malah tidak adil. Begitu juga ketika Allah menetapkan lidzakari mislu hadzil unsayain, bagian laki-laki 2 ya dibandingkan dengan perempuan itu adil. Kan nominalnya enggak sama. Bukan dari sisi nominal yang dilihatnya, tetapi bagaimana fungsional ya, kehadiran dan tugas bagi seorang laki dan perempuan berbeda, maka sifat keadilannya seperti itu.
Sama di dalam berumah tangga juga seperti itu. Bapak istri pertamanya ya, anaknya 5, yang kedua anaknya 12. Ngasih duitnya sama enggak? Kalau sama enggak adil. Saya kira itu. Nanti ada kajian lain tentang ini kayaknya. Ustadz Ahmad, artinya tadi bisa dikatakan keadilan adalah menempatkan pada porsinya masing-masing. Diibaratkan kita memiliki mangkok, nah sesuai dengan mangkoknya. Lantas bagaimana ketika kita menghadapi satu kondisi di mana atasan kita dihukum, akhirnya kita memberikan kesaksian palsu karena dia adalah atasan kita yang ya dikatakan dia memberikan rezeki kepada kita melalui kantornya dan sebagainya. Lantas bagaimanakah mengkaitkan ini dengan masalah keadilan? Ketika ada atasan kita, dia melakukan satu kesalahan lalu kemudian kita diminta untuk memberikan kesaksian, tetapi kita memberikan kesaksian palsu. Maka ini Rasulullah SAW beliau mengatakan di dalam hadisnya, kata Rasulullah, asyahidu zur fahuwa finnar, orang yang memberikan kesaksian palsu, kedustaan di dalam kesaksiannya, maka tempat yang pantas baginya adalah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah menjadi orang yang memberikan kesaksian palsu. Ketika kita memang menyaksikan, maka sampaikan sesuai dengan apa yang kita saksikan. Jangan dikurang-kurangin, jangan dilebih-lebihin. Maka itu enggak akan menjadikan kita itu memiliki sesuatu di dunia, tetapi akan membuat kita hina di dunia dan juga akan membuat kita terpuruk di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya contoh baginda Rasul Nabi Muhammad, Rasulullah itu berlaku adil kepada setiap istrinya. Bahkan satu ketika di dalam pertanyaan yang sepele aja nih Mas Agung, ketika Rasul ditanya oleh salah satu istrinya, ya Rasulullah, siapa di antara kami istri-istrimu yang paling kau cintai? Nabi bilang sama istrinya itu, kalau kamu mau tahu siapa yang aku paling cintai, nanti kalian berkumpul di satu tempat, nanti aku akan beritahu siapa yang paling aku cintai. Lalu kemudian istri tersebut setelah dikatakan seperti itu, Nabi kasih kepada istri itu sebutir korma. Tapi Nabi bilang jangan kamu kasih tahu yang lain. Dan Nabi berikan juga kepada istri-istri yang lain sebutir korma dan Nabi katakan jangan kau berikan kepada yang lain. Jangan kau kasih tahu kepada yang lain. Akhirnya ketika mereka berkumpul, Nabi bilang, kalian mau tahu siapa yang paling aku cintai? Yang aku beri sebutir korma. Akhirnya semuanya pada senyum-senyum sendiri. Oh kalau begitu saya, kalau begitu saya, kalau begitu saya. Tuh, lihat bagaimana memberikan keadilan di dalam perkara yang sifatnya verbal dalam bentuk ucapan. Tetapi itu dibolehkan. Contoh misalnya ya ibu masak buat suami. Ketika masak sebenarnya masakannya kurang enak Pak. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin pernah mengatakan ada bohong yang boleh. Contohnya apa? Untuk apa? Untuk yang hal itu. Bapak bilang Masya Allah masakannya luar biasa enak. Tapi tambahin Pak di belakangnya. Tapi ibu perlu belajar lagi biar lebih enak lagi Bu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Kami persilakan selanjutnya Bapak Syaiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di dalam Al-Quran Allah lebih mendahulukan agar orang itu berbuat adil daripada berbuat baik. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Pertanyaannya, bagaimana aplikasinya manakala seorang menjadi pejabat, menjadi hakim, dan juga menjadi kepala rumah tangga, harus lebih mendahulukan keadilan daripada berbuat kebaikan. Mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Syaiful dan kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Bertuturlah cinta, mengucap satu nama, seindah goresan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang bertasbih mengutus hati ini, ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Bisikan doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu. Maha cinta sudah diubah
sawa